3. Indonesia telah berhasil mencapai akses kesehatan dalam skala yang hampir universal. Namun, ketika akses tersebut sudah tercapai, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa akses tersebut tetap berkelanjutan. Dan benar-benar menghasilkan health outcomes yang lebih baik bagi seluruh peserta. Disinilah Altera Consulting Firm hadir in case to aligning sustainable access for better health outcomes, optimization in BPJS Kesehatan Health Insurance Program. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari BPJS Kesehatan. Salam sejahtera. Kami dari Altera Consulting Firm kini hadir untuk menghadapi masalah yang telah dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Perkenalkan, saya Muhammad Aksa Sidki dengan NPM 24064044125. Perkenalkan, nama saya Rifda Vidi Harahap dengan NPM 2406344574. Dan saya, Sharon Angelika, dengan MPM 24063538881. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan memahami lanskap fundamental dari BPJS Kesehatan sebagai tulang punggung jaminan kesehatan nasional. Poin krusial yang perlu kita garis bawahi adalah BPJS bukan sekadar penyedia asuransi, melainkan sebuah badan hukum publik yang bersifat non-profit dan terintegrasi langsung dengan aturan presiden. Prinsip operasionalnya pun sangat kuat, gotong royong dan portabilitas. Secara mengingat key takeaways yang kita dapatkan, karakteristik yang mengikat dan wajib bagi seluruh penduduk BPJS, kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan elemen vital yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia secara masif. Ini adalah sistem dengan high stakes bagi stabilitas sosial. Adapun kategori dari BPJS Kesehatan yang ditetapkan dalam program JKN ini, yaitu PBI dan non-PBI, di mana PBI merupakan penerima bantuan iuran, peserta yang mendapat bantuan pembayaran iuran oleh pemerintah, khususnya untuk kalangan tidak mampu, dan non-PBI, yaitu diperuntukkan bagi peserta dengan status pekerja yang memiliki tunjangan upah formal, tunjangan upah mandiri, dan bukan pekerja yang berasal dari kategori tidak mampu. Dengan mekanisme pembiayaan, yaitu kapitasi FKTP dan INA CBGS. Baik, dalam sistem dengan cakupan hampir seluruh populasi Indonesia, perubahan sekecil apapun dapat berdampak besar secara sistemik. BPJS Kesehatan mencakup 98,62% populasi Indonesia dan beroperasi dalam struktur yang sangat terkonsentrasi. Seiring dengan peningkatan peserta, utilisasi layanan juga terus meningkat, disertai tekanan berupa inflasi medis sebesar 13,6% dan rasio klaim yang kerap melebihi 100%. Kondisi ini membuat sistem JKN sangat sensitif terhadap perubahan perilaku pengguna. Meskipun asuransi swasta hanya berperan sebagai pelengkap di struktur yang sangat terkonsentrasi ini, peserta tetap membandingkan kualitas layanan antar pelayan swasta dan juga BPJS, sehingga kepuasan pelanggan juga harus menjadi faktor kunci utama dalam membentuk kepercayaan terhadap BPJS itu sendiri. Next slide. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata target BPJS itu bukan seluruh populasi, melainkan segmen dengan perilaku yang berbeda secara signifikan. Dua hal ini adalah berbeda karena harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Segmentasi menunjukkan bahwa perbedaan status kepesertaan, usia, dan kebutuhan layanan membentuk ekspektasi yang cukup berbeda. Bisa dilihat, kelompok senior cenderung fokus pada kebutuhan informasi dan kejelasan layanan, sementara generasi muda mendominasi penggunaan kanal digital serta pengaduan. Pola ini mengikuti alur perilaku pengguna dari pencarian informasi, penggunaan layanan, hingga evaluasi dan keluhan. Dalam konteks ini, gap antara ekspektasi dan pengalaman menjadi penyebab utama ketidakpuasan, dengan tekanan yang berbeda-beda pada setiap segmen yang kita temukan. Next slide. Beralih ke data kesakupan per 2025, JKN telah mencapai 98,62% dari total populasi di Indonesia. Namun, angka near universal coverage ini membawa tantangan baru yang kami sebut sebagai expectation shift. Dulu, ekspektasi peserta hanyalah akses tanpa biaya besar. Sekarang, peserta menuntut kualitas dan pengalaman layanan. Kita menghadapi tekanan pertumbuhan yang nyata, yaitu rasio klaim sempat menyentuh angka di atas 100% dan inflasi medis mencapai 2 digit. Dapat disimpulkan bahwasannya ekspektasi pelanggan bersifat universal. Perubahan kecil pada kualitas akan memberikan dampak agregat yang besar. Kita harus menempatkan kepuasan pasien bukan sebagai metrik sekunder, melainkan sebagai fondasi ketahanan sistem kesehatan nasional kita.
Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Aksan dan Sharon, artinya cakupan JKN sudah hampir maksimal, yang mana fokus utama saat ini yaitu bergeser dari akses menuju kualitas layanan dan kepercayaan publik. Tantangannya, sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan kolektif, sementara tekanan biaya terus meningkat. Jika tidak dikelola, hal ini akan beresiko menurunkan kepatuhan dan mengganggu stabilitas sistem. Kuncinya terletak pada satu rantai utama, yaitu kualitas layanan, kepuasan, kepercayaan, kepatuhan, dan juga keberlanjutan. Dalam konteks ini, Altara Consulting Firm melihat bahwa intervensi paling strategis bukan hanya pada sisi finansial, tetapi pada peningkatan kualitas pengalaman layanan peserta sebagai penggerak utama dari sustainability itu sendiri. Next. JKN memiliki fondasi yang kuat, yaitu berbasis regulasi, solidaritas sosial, dan juga cakupan yang luas. Namun, keberlanjutannya tidak hanya ditentukan oleh struktur tersebut. Nilai utama dari sistem terletak pada kualitas pengalaman layanan, keandalan operasional, dan juga kepercayaan publik. Jika ketiga aspek ini terjaga, maka kepatuhan iuran akan stabil dan sistem akan berkelanjutan. Altara memposisikan ketiga aspek ini sebagai core value driver yang harus dikelola secara konsisten untuk menjaga keunggulan kompetitif JKN dalam jangka panjang. Next slide. Kepuasan peserta ditentukan oleh kesesuaian antara ekspektasi dan pengalaman layanan itu sendiri. Untuk mengukurnya, digunakan pendekatan SERVQUAL yang melihat kesenjangan beberapa dimensi utama. Yang pertama yaitu tangibility, meliputi kondisi fasilitas dan sarana layanan, reliability, yaitu konsistensi dan akurasi layanan, responsiveness, meliputi kecepatan dan ketanggapan dari pelayanan, assurance, meliputi rasa aman, kompetensi, dan juga transparansi, empathy, meliputi perhatian dan kualitas interaksi, dan juga accessibility and fairness, meliputi kemudahan akses dan pemerataan layanan. Melalui kerangka ini, Altara Consulting Firm mengidentifikasi bahwa gap pada setiap dimensi merupakan indikator langsung perbaikan yang berdampak pada kepuasan peserta. Next. Kepuasan terbentuk dari perbandingan antara ekspektasi dan juga pelayanan layanan. Selisih keduanya disebut sebagai service quality gap yang menjadi indikator utama dari kualitas layanan. Dalam konteks ini, JKN dampaknya bersifat sistemik, artinya kepuasan mempengaruhi kepercayaan dan kepercayaan akan mendorong kepatuhan dari iuran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara ekspektasi dan pengalaman pada seluruh dimensi layanan, yang seperti yang sudah saya mention tadi, yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy, serta accessibility and fairness. Altara menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi gap prioritas dan merumuskan rekomendasi yang terarah, sehingga perbaikan layanan dapat langsung berdampak pada peningkatan kepuasan dan keberlanjutan dari sistem itu sendiri. Next. Altara Consulting percaya bahwa insight yang kuat hanya dapat dihasilkan dari data yang valid dan reliable. Penelitian kami menggunakan survei online dengan skala Likert 1-4 untuk menghilangkan bias netral. Kami menggunakan Google Forms sebagai media utama kami, serta metode gap analysis untuk membandingkan ekspektasi dan pengalaman pada 6 dimensi layanan yang sudah disampaikan oleh VD. Responden disegmentasikan berdasarkan umur, wilayah, jenis fasilitas kesehatan, dan status kepesertaan. Dengan jumlah 150 responden berdasarkan target Cochrane, kami memperoleh sebesar 207 responden. Dengan jumlah 207 ini, hasil Cronbach Alpha yang kami temukan adalah 0,9436, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang kami gunakan sangat reliable dan data yang dihasilkan itu cukup representatif untuk mendukung analisis kami. Next slide. Di sini kita lihat secara agregat kinerja BPJS itu terlihat baik, namun terdapat gap yang konsisten di seluruh dimensi layanan. Nilai Customer Satisfaction Index sebesar 78,8% menunjukkan kategori cukup baik, tetapi gap score sebesar 0,69 mengindikasikan bahwa layanan masih berada di bawah ekspektasi peserta. Seluruh dimensi menunjukkan gap negatif, dengan responsiveness sebagai pain point utama, terutama pada waktu tunggu dan proses administrasi. Sebaliknya, assurance menjadi dimensi dengan gap terkecil yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap tenaga kerja masih cukup terjaga. Namun, hal ini juga menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada kualitas pengalaman layanan, yang kemudian akan dikembalikan dielaborasikan oleh teman saya Ahsan. Next.
Dari secara implikasi bisnis, kita menyimpulkan bahwasannya service gap di sini menyimpulkan bahwa belum tercapainya layanan yang optimal dari BPJS Kesehatan. Dijustifikasi dengan skala persif yang lebih kecil dari skala expected atau realita yang diterima oleh pengguna lebih kecil daripada yang diharapkan. Apabila temuan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan memunculkan permasalahan-permasalahan sistematik, yaitu penurunan kepercayaan terhadap layanan BPJS Kesehatan. Dari penurunan kepercayaan terhadap layanan BPJS Kesehatan ini dapat mengakibatkan peningkatan inefisiensi dari layanan BPJS Kesehatan. Dan peningkatan inefisiensi ini menimbulkan pula ketidakseimbangan dari risk pool untuk layanan BPJS Kesehatan. Dari ketiga masalah utama ini akan memunculkan impact-impact baru yang merugikan secara finansial dan juga secara operasional, di mana pengguna tidak akan patuh untuk membayar iuran dan pengguna akan melontarkan lebih banyak lagi keluhan dari layanan BPJS Kesehatan, di mana kedua aspek ini dapat mengancam keberlanjutan sistem dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, kami perlu memfokuskan permasalahan implementasi dari gap terbesar yang dirasakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu responsiveness atau ketanggapan. Untuk itu, Altera merekomendasikan beberapa rekomendasi strategis dengan satuan waktu yang telah kami tentukan menjadi short term atau 0 sampai 6 bulan, medium term atau 6 sampai 12 bulan, dan long term atau 12 sampai 18 bulan. Untuk solusi yang secara short term, kami memfokuskan untuk merekomendasikan layanan-layanan yang memfokuskan untuk memperbaiki simptom-simptom yang terjadi, yaitu dengan menggunakan pelatihan pegawai yang frontline, standarisasi SOP administrasi dan juga rujukan, serta generalisasi alur SOP secara terbuka. Adapun untuk medium term, yang kami utamakan untuk mengutilisasi dari platform digital yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, yaitu JKN Mobile. Ya, dengan distribusi informasi melalui JKN Mobile dan imbauan kepada pengguna untuk menggunakan metode antrian digital melalui platform JKN Mobile. Untuk long term, kami mengutamakan fokus untuk memperbaiki layanan dari BPJS Kesehatan dengan evaluasi pengadaan fasilitas kesehatan, pelatihan komunikasi dan juga empati, serta kendali serve call secara berkala. Dari kendali serve call secara berkala ini, perlu adanya monitoring sebagai service quality maintenance dengan metode review operasional setiap 6 bulan sekali, alignment constraint dengan fasilitas kesehatan yang ada di beberapa titik yang telah ditentukan, serta feedback report kebijakan dari hasil serve call yang telah dijalani. Secara disimpulkan, monitoring plays such a big role here. Monitoring terhadap kualitas perlu dipantau secara konsisten sebagai indikator utama kinerja dari layanan. Evaluasi ini dilaksanakan 6 bulan untuk memberikan dampak yang cepat untuk menangkap perubahan dampak perbaikan, namun tetap realistis dengan implementasi serta operasional dari BPJS Kesehatan. Secara disimpulkan, ServQual menjadi framework utama yang dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan publik yang sustainable dan merata ke seluruh penjuru Indonesia dengan skala monitoring yang intens dan melibatkan seluruh dimensi-dimensi yang ada secara tersegmentasi. Adapun hasil dari survei yang telah kami olah melalui link yang dapat diakses di slide ini, begitupun untuk daftar pustaka dan landasan teori dari pemaparan-pemaparan yang kami sampaikan di slide-slide sebelumnya. Untuk itu, kami dari Altara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari BPJS Kesehatan untuk menggunakan jasa kami selaku consulting firm. Karena quality today secures Indonesia's healthcare sustainability tomorrow. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis yang terarah, kami percaya Altara dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat kualitas layanan dan keberlanjutan sistem BPJS. Building the better future with Altara Consulting Firm. Terima kasih.